Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman semua, dan tak lupa juga salam hormat saya kepada semua tim panitia FKS 513 atas keterlambatan dan menjadi cancel menjadi jam 13.00 ya, maaf. Izin sapa-sapa dulu ya. Semangat pagi juga untuk Mbak Via Cerian, dan semangat pagi juga Mbak Fitri Carnasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lili Handriani Nasa.
Mohon maaf untuk teman-teman, untuk suara gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ji marah. Terima kasih sudah hadir. Mbak Holika. Salam kenal juga Mbak Siti Lampung ya. Alhamdulillah, berarti suara sudah bagus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tri Wahyuni. Sudah 55. Mbak, apa sudah bisa dimulai? Untuk panitia mohon sarannya. Terima kasih sudah hadir Mbak Saskia Mia Prasmiti Jepara ya. Nggak sah. Sudah 55, kita bisa mulai mungkin ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selalu semangat pagi ya untuk kita sebagai menjadi mitra NASA usaha. Mitra NASA. Sebelumnya saya berizin berbagi pengalaman dan sharing di grup yang luar biasa ini ya. Mohon izin dan hormat saya kepada upline sponsorisasi dan tim panitia FKS 513 dan tak lupa juga pada Bapak Munir Hadi Murtana. Salam hormat saya kepada Bapak Ir Agung Setiawan, Bapak Muasanto Ali, Bapak Bonaventura Adi Nugroho, Bapak Sindu Sugito, dan Bapak Munir Hadi Murtana, Bapak Heru Pardono, dan Bapak Jainuddin Ahmad, Bapak Ahmad Bay, dan tak lupa juga hormat saya sebesar-besarnya kepada Bapak upline sponsorisasi saya, Bapak Hendrik Susanto, yang sudah berkenan untuk mengenalkan saya di bisnis NASA. Alhamdulillah, berkat bisnis NASA dan bisnis rumahan saya menjadi pengusaha, yaitu menjadi ibu rumah tangga ya, yang seutuhnya. Dulu sebelum menjadi mitra NASA, saya menjadi asisten rumah tangga ya teman-teman ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim panitia FKS 513 sudah memberikan kesempatan dan belajar bareng sharing pada hari ini. Terima kasih Bapak dan panitia.
perjalanan saya di bisnis NASA, dan alhamdulillah saya terchecklist menjadi stokis di masa pandemi. Itu bagi saya sih sebagai mitra NASA yang cukup gaptek ya teman-teman ya, dalam segi sosial media, bahkan yang bisa dibilang untuk belajar dan belajarnya itu masih kurang memahami tentang yang ke online-nya ya. Kebanyakan saya mendapatin tim dan mitra-mitra NASA itu kebanyakan offline daripada online, karena untuk di online itu saya pribadi sangat gaptek untuk menjelaskan dan untuk berbagi. Dalam segi online kurang ya, karena bagi saya di online itu kalau dulunya sih sangat sangat sulit gitu untuk memperjelas, karena apalagi di luar kota, di luar Jawa, di luar yang tidak bisa dijangkau gitu kan. Kalau offline bagi saya memang sudah jalannya. Dari awal saya mengenal NASA itu sudah menjalankan melalui offline, karena awalnya saya dulu tuh dari kenal NASA itu memang online, tapi pas sudah menjadi pemakai saya mengenalkan kebanyakan ke offline, karena untuk offline itu lebih enak menjelaskan bagi saya pribadi ya, karena saya pemakai ke bagian kesehatan. Jadi tim saya itu awal pertamanya menjadi konsumen. Jadi sebagian sesudah menjadi konsumen menjadi mitra. Nah, dari menjadi mitra itu mereka semua sering tanya-tanya, Siti kok sering sih nguploadnya ke uang dan sering closing, apa sih triknya? Dan pada akhir itu saya selalu menargetkan jangka pendek menjadi impian saya, yaitu menjadi pensiun di masa dini dan selalu ada untuk anak saya, yaitu menjadi stokis. Itulah impian saya. Awalnya dulu saya itu menargetkan menjadi stokis di bulan Februari 2020 untuk sebagai hadiah hari ulang tahun anak saya. Nah, di waktu itu saya masih menjadi manajer ya. Masih menjadi manajer, tapi alhamdulillah dapatnya itu support dari upline sponsorisasi saya, yaitu Bapak Hendrik Susanto. Beliau selalu membersamai saya, selalu menggembleng saya setiap harinya. Bahkan beliau pun rela, ibaratkan gak mengenal lelah lah, gak mengenal capek untuk membimbing saya. Sampai pada hari itu sempat pulang tuh jam setengah 11 malam sudah pernah, jam setengah 1 malam pun sudah pernah. Itu hanya sekedar belajar dan belajar, karena saya sangat gaptek. Beliau sangat sabar juga membimbing saya, padahal yang dipelajarin hanya itu aja. Sampai pulang jam 1, sampai pulang jam 11, padahal yang dilajarin itu aja gitu. Presentase tuh kayak gimana, selalu yang dilajarin itu aja. Tapi namanya juga kita gaptek ya, nggak pernah yang namanya bertemu dengan orang banyak, nggak pernah yang namanya presentase di depan orang banyak, itu nggak pernah gitu. Jadi setiap kali beliau tuh menyarankan, Sit, kamu harus berani, kamu harus berani. Jadi di setiap kali home sharing selalu diadakan, Siti itu selalu disuruh maju. Tapi pada akhirnya ya udahlah, memberanikan gitu kan. Dan pada akhirnya sedikit banyaknya Siti sudah bisa memulai memahami apa yang beliau terapkan pada Siti. Dan waktu itu Siti masih keadaan manajer ya, berapa hitungan 1 tahun lebih masih manajer. Waktu itu Siti dibilang ngedon-don, karena ya alhamdulillah
support dari keluarga, support dari suami itu kurang. Yang selalu ada buat Siti itu menjalankan bisnis NASA, menekunin bisnis NASA, yaitu anak Siti. Itu motivasi Siti pertama untuk sukses di bisnis NASA. Kendala Siti yang menjadi halangan, nggak dapat support, nggak dapat dukungan dari keluarga, itu motivasi terbesar Siti menjadi orang lebih baik lagi, menjadi sukses di bisnis NASA. Bahwa bisnis NASA itu bisa membantu Siti mempensiunkan diri Siti yang menjadi, ibaratkan menjadi asisten rumah tangga ya teman-teman ya, maaf. Nah, selain menjadi asisten rumah tangga, Siti juga memberanikan diri untuk membuka sembako. Sembako itu juga modal sendiri ya, walaupun sembako itu kecil, modal besar sih, tapi kita modalnya yang kecil gitu memutar. Karena Siti kendalanya tidak didukung oleh keluarga di NASA, jadi sedikit banyaknya Siti tetap ke sembako, karena dari awalnya Siti fokus di sembako gitu kan. Dan untungnya setiap harinya sudah jelas. Sedangkan di NASA kalau kita nggak ada closing, kita nggak dapat apa-apa. Kalau di sembako kan hari-harinya memang sudah, warga itu memang sudah membutuhkan sembako kan, butuh makan, beras, gula, kopi, itu memang sudah pasti. Nah, jadi keluarga itu, dari pihak keluarga atau dari suami sendiri pun ngedukungnya ke sembako daripada di NASA. Jadi Siti mengiringi gimana caranya keluarga Siti bisa mendukung Siti di bisnis NASA. Ya udah, Siti jalankan dua-duanya sampai Siti buka toko kan. Nah, dari Siti buka toko itu kendala Siti nggak bisa kemana-mana. Jadi ketemu dengan orang-orang membagikan brosur, ketemu dengan orang-orang membagikan brosur. Nah, pada hari itu Siti dikasih pilihan dengan suami, dengan keluarga. Kalau masih Siti di tahun 2020 masih menjadi mitra NASA atau masih menjadi distributor NASA, Siti di tahun 2021 Siti suruh off total. Nah, tantangan itu Siti ambil. Oke, bismillah, Siti yakin bahwa tahun 2020 Siti stokis. Jadi tantangan itu Siti ambil, dan bismillah Siti selalu menulis target. Nah, Siti tulis target 2020 Februari tanggal 4 Siti harus menjadi stokis sebagai hadiah untuk anak Siti ulang tahun. Dan alhamdulillahnya pada Februari itu meleset. Allah menghendaki lain dan Siti tidak terchecklist menjadi stokis. Dibilang ngedon sih enggak ya. Nah, di situ bulian mulai datang juga. Tapi Siti nggak berhenti di situ. Offline tidak bisa dijalankan karena kendala Siti buka toko, jadi ketemu dengan orang-orang sekitar aja. Tapi online Siti jalankan, tetap berbagi informasi tentang teman-teman yang ada di Facebook atau yang ada di halaman Facebook ya. Selalu membagikan informasi di situ. Tapi Siti yakin Allah itu pasti mengabulkan keinginan Siti, terchecklist 2020 Siti menjadi stokis gitu kan. Selalu yakin gitu. Nah, pada akhirnya Siti buka lembaran baru lagi kan, buka impian lagi. 2020 Februari Siti tidak terchecklist menjadi stokis, maka 2020 6 Juli Siti harus terchecklist menjadi stokis. Ada apa dengan Juli, bulan Juli? Di bulan Juli itu pas di hari ulang tahunnya Siti, ulang tahun perkawinan Siti dengan suami ya. Pertama membina rumah tangga di bulan Juli. Nah, Siti targetkan di situ setiap Siti amit ya yang non muslim, setiap kali Siti itu menjalankan ibadah
sholat sunnah maupun sholat fardu, itu Siti selalu menulis, dan di situ buku itu tidak sama. Setiap hari Siti coret aja, yang dimana Siti itu bisa mendapatkan tulisan itu yang sama pada 1 bulan itu berturut-turut. Tanggal berapa Siti gold manager, tanggal berapa Siti mencapai GM, tanggal berapa Siti mendapetin impian ini gitu kan. Pokoknya Siti setiap harinya selalu menulis. Fardu yang diutamakan itu setiap menulis di sholat duha. Di waktu sholat duha dengan sholat malam itu Siti selalu menulis. Tapi kalau di sholat fardu paling Siti kalau pas lagi sholat isya ya, soalnya sholat isya itu panjang. Kalau untuk sholat zuhur, asar, maghrib sampai subuh itu jarang Siti menulis sebuah impian. Tapi kalau di sholat isya sama sholat duha dan sholat malam, Siti selalu coret-coret buku. Nah, di situ pas tanggal bulan Maret, alhamdulillah Siti terchecklist menjadi GM. Ada lampu hijau kan untuk menjadi stokis, dan itu semua tidak luput dari bimbingan dari upline sponsorisasi Siti, yaitu Bapak Henry Susanto, yang selalu tidak lelah lah. Gimana sih, gini selalu setiap harinya selalu komunikasi, nggak hujan, nggak panas, selalu ngeganggu beliau, nggak malam selalu Siti ngechat beliau, nggak tahu beliau tuh lagi capek, nggak tahu beliau tuh lagi istirahat, nggak tahu beliau tuh lagi apa, pokoknya Siti chat. Pak kan Siti memanggil beliau Pak ini gimana, selalu konsultasi. Jadi kesuksesan di NASA itu kalau tidak kita melibatkan upline itu susah ya. Sepintar-pintarnya kita presentase, tapi kalau kita nggak melibatkan upline itu kurang. Mungkin kita cepat jalannya, tapi kita tidak tahu jalannya, tidak tahu arahnya. Jadi pada bulan Maret itu Siti sudah GM, dan Maret, Juni, Juli seharusnya kan Siti sudah terchecklist sesuai impian Siti menjadi stokis tanggal 6 Juli, pas di hari ulang tahun perkawinan Siti dengan suami. Tapi Allah menghendaki lain, kepleset di bulan Agustus tanggal 10 Siti terchecklist menjadi stokis dan menjadi under KH 3388. Itu juga tidak luput dari bimbingan Bapak Munir Hadi Murtana dan juga Ibunda Yeni, dan tidak luput juga dari tim FKS yang sangat luar biasa, yang selalu memberikan support, yang tidak pernah pelit dengan pengalaman, yang tidak pernah pelit dengan perjalanan menuju kesuksesan, yaitu Siti memberanikan diri selalu japri dengan tim FKS. Mungkin yang sering Siti japri Abang Mas Wanto ya, maaf Mas Wanto, terima kasih sudah berbagi selalu perjalanannya dengan Siti. Dan terima kasih juga kepada Bapak Kianu yang selalu bisa berbagi untuk Siti jalannya di bisnis NASA. Sampai saat ini Siti mendapati titik menjadi stokis, bismillah, menjadi stokis yang amanah dan barokah di ridwan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillah. Sesudah Siti menjadi stokis, Siti tidak berhenti. Selalu bersyukur. Maaf ya teman-teman, agak milo.
Ingat perjalanan. Sesudah Siti menjadi stokis saat ini, Siti selalu berharap dan Siti tidak berhenti selalu menulis. Selalu menulis sebuah impian Siti yang ingin mempensiunkan suami. Ingin selalu mempensiunkan suami yang menjadi seorang supir ya. Bagi Siti, mungkin bagi orang-orang yang melihat di luar sana menjadi supir itu enak, hanya duduk. Tapi bagi Siti yang menjadi seorang istri ya, yang di rumah, yang menyaksikan perjalanannya, tidak mudahlah menjadi supir, apalagi sudah masuk ke sawit-sawit. 1 minggu kadang baru pulang. Ya kalau misalnya jalannya mulus, kalau jalannya rusak itu bisa lebih 1 minggu. Ya kalau nggak ada kerusakan. Kalau pas lagi kerusakan, kasihan di jalan, nggak tahu waktu, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Itu yang belum terchecklist keinginan Siti untuk mempensiunkan suami dan menjadi aktif di NASA dan berjuang sama-sama. Dan bismillah, cepat atau lambatnya insya Allah Allah menchecklistkan keinginan Siti. Bismillah, tahun 2021 Siti bisa mempensiunkan suami. Dan bismillah, dia bisa yakin bahwa di bisnis NASA itu bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi, lebih baik dalam segi materi maupun lebih baik dalam segi kepribadian.
Maaf ya teman-teman, Siti selalu melo karena bagi Siti sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu untuk anak-anak, di saat kita sebagai ibu, sebagai anak, dan sebagai istri, di saat suami ataupun anak sakit, itu kita sebagai ibu bisa merawat. Tapi di saat kita sendiri sakit, suami nggak ada, anak masih kecil, keluarga jauh, suami tidak ada, bukan karena kendala apa ya, tapi karena pekerjaan. Makanya Siti menuliskan setiap kali sujud Siti, ingin mempensiunkan suami menjadi seorang supir, ingin membawanya ke bisnis NASA, ingin seperti teman-teman leader FKS 513 yang menjadi panutan Siti, yaitu Mbak Warkati. Beliau serumahan ya, dari suami, anak, dan beliau sendiri pun enak ya, bisa bisnis barengan keluarga. Dan menjadi motivasi terkuat Siti yaitu kayak keluarga dari Mas Bagus, itu satu keluarga Diamond. Dari awal Siti ikut KDI dulu, kalau nggak salah itu KDI Fokus 5, Siti pernah dibawa ke rumahnya Mas Bagus. Di situ merinding mendengarkan ceritanya orang tuanya Mas Bagus. Dan di situ Siti punya impian bahwa Siti bisa mempensiunkan orang-orang yang Siti sayangin dan bisa membawa keberhasilan dan kesuksesan, yaitu di bisnis NASA. Bismillah, cepat atau lambatnya Siti pasti bisa mempensiunkan suami dan keluarga-keluarga Siti yang ada di Malaysia, merantau jauh dari orang tua, jauh dari anak, jauh dari istri, demi sesuap nasi. Karena Siti saat ini belum bisa membuktikan keberhasilan Siti hanya di titik Siti pertama menjadi stokis. Jadi keluarga Siti semua belum percaya bahwa bisnis NASA bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Tapi Siti tidak berhenti. Siti selalu meminta dengan Yang Maha Kuasa, insya Allah, bismillah, cepat atau lambat Siti pasti bisa membuktikan.
Maaf ya kak ya, maaf atas semuanya jadi nggak sesuai dengan materi ya. Mungkin mohon maaf karena bagi Siti, setiap kali Siti itu ingat dengan keluarga Siti nggak pernah terkumpul. Di hari Lebaran Siti nggak pernah berkumpul dengan keluarga karena kendala mungkin yaitu tadi merantau, ada di Malaysia, ada di Pontianak, ada di Surabaya, ada di Madura, ada di Kalimantan sini. Kalau di Kalimantan sini bisa terkumpul semua, tapi kalau yang di luar kota, yang di luar Jawa itu kan butuh biaya ya, jadi nggak mudah untuk berkumpul gitu. Bahkan kan apalagi saat ini orang tua Siti sudah tiada, jadi untuk berkumpul sama saudara tuh susah. Walaupun lebaran gitu sama-sama sibuk dengan keluarganya masing-masing. Kalau dulunya masih ada orang tua kan pasti diusahakan, di mana di situ ada orang tua pasti kita selalu mendatang gitu. Tapi saat ini orang tua sudah tiada, jadi kita saling sambung doa aja gitu kalau pas lagi lebaran. Jadi keinginan Siti selalu setiap, alhamdulillah ya, yang keinginan pertama terchecklist menjadi stokis. Bismillah menjadi stokis yang amanah, berkah barokah, diridoin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang tidak terchecklistnya lagi, yang selalu menjadi impian Siti dan menjadi motivasi Siti, yaitu ingin berkumpul dengan semua saudara-saudara yang ada di luar Jawa, pengen berkumpul pas lagi lebaran gitu. Jadi pengen mempensiunkan, nggak merantau lagi, ingin mengenalkan ke bisnis NASA semua keluarga Siti. Tapi pada saat ini belum terchecklist masih, tapi Siti masih berusaha. Keluarga Siti yang sudah gabung di NASA pun masih belum percaya, karena Siti sendiri pun masih sudah jalan 2 tahun kalau nggak salah ya, masih gitu-gitu aja mungkin dipandang. Tapi ada perubahannya kemarin itu pas lagi abang Siti yang ada di Sampit sini juga, tapi lumayan jauhnya dari rumah Siti, jadi main ke rumah Siti. Alhamdulillah berkat Siti sudah menjadi stokis, sedikit banyaknya walaupun pelan ya jalannya, bisa ngerehab rumah dulu yang gak ada dapur. Alhamdulillah sudah mulai menambah ke dapur. Itu juga berkat dari hasilnya dari NASA, dari keuntungan dari stokis. Dan alhamdulillah juga menjalankan stokis dari bulan Agustus sampai ini Februari ya. Alhamdulillah, yang dulunya Siti nggak punya laptop, jalan 3 bulan Siti bisa beli laptop, yaitu berkat kestokisan juga. Dan alhamdulillah juga dulunya rumah yang belum berkeramik, tapi belum dipasang sih teman-teman, rumah Siti belum berkeramik. Alhamdulillah berkat kenalnya di NASA dan berkat menjadi stokis juga, alhamdulillah Siti sudah bisa membeli keramik. Dan dari situ suami Siti mulai percaya bahwa di NASA itu memang hanya berrebahan, memang hanya online dan fokusnya di HP, tapi ada hasilnya. Dari situ alhamdulillah sekarang itu support dari suami, sudah ada lampu hijau. Ngikutin, jujur ya teman-teman ya, dulu ngikutin pelajaran KFO atau KDI Fokus online, atau Siti ngikutin KDI Fokus sampai 2 kali ke Jogja. Itu berantem besar-besaran dengan suami karena suami tidak mengizinkan Siti di NASA. Maaf ya jadi curhat, karena bagi dia itu online itu enggak seperti yang dia sama aja MLM tuh kayak gitu kan, karena kebanyakan keluarga yang dari Malaysia itu pernah masuk jerumusnya ke TNC,
Terus ada Siti juga ke TNC, kan MLM juga ya. Nah, Siti untuk meyakinkan suami Siti bahwa dinasa itu nggak sama seperti MLM yang itu gitu kan. Tapi namanya juga kita menjelaskan tanpa bukti, jadi dia susah untuk percaya sama Siti. Ya udah, jalankan aja kan. Waktu KDI fokus 5 itu pun Siti keberangkatan dari rumah itu jalan kaki, teman-teman. Karena padahal suami itu ada, hanya ngintip aja, nggak peduli gitu. Ibaratkan ya mungkin nggak ngizinin, iya, karena faktor Siti nggak pernah jalan jauh dari keluarga, nggak pernah jalan sendirian sejauh ini dengan keluarga sendirian gitu kan. Nah, nggak dibolehin juga. Pas KDI fokus 8, kalau nggak salah tuh KDI fokus 8, Siti berangkat lagi. Kalau KDI fokus 8 itu Siti sih diizinin, tapi harus mendapetin target, yaitu menjadi stokis. Benar enggak gitu. Nah, yang kecewanya itu tadi enggak sesuai keinginannya dia, dan enggak sesuai dengan buku yang sudah Siti serahkan minta tanda tangan dia waktu KDI fokus 5. Minta tanda tangan itu minta sebagai saksi kan. Di situ ada tanda tangan Pak Sindu, ada tanda tangan Pak Munir, ada tanda tangan Bapak Hendrik Susanto, dan terakhir ada tanda tangan beliau, yaitu suami Siti, sebagai saksi perjalanan Siti dan impian-impian Siti terchecklist di tahun 2020. Itu saksinya Nuka, minta tanda tangannya di situ. Nah, di situ beliau itu ngeliat tuh di buku kerja, di situ ditulis, ya udah kalau memang ini keinginannya jalan, tapi target kamu hanya tahun 2020. Kalau arah ke 2021 kamu masih gini-gini aja, jadi di off. Oke, Siti ambil tantangan itu gitu. Alhamdulillah Allah mencekliskan di tahun 2020 Siti sudah menjadi stokis sesuai keinginan suami Siti, dan alhamdulillah juga bisa merubah sedikit banyaknya untuk membantu kebutuhan bangunan rumah ya, bisa dibilang ke situ. Dan kalau untuk kebutuhan hari-hari, alhamdulillah untuk Manuin dari rezeki Siti ya, uang jajan, uang yang lain-lain dari suami Siti. Tapi Siti itu setiap kali dapat laba eceran atau dapat dari konsumen itu, Siti selalu menulis bulan ini Siti dapatnya berapa sih, bulan depan dapatnya berapa gitu. Jadi Siti selalu tahu di bulan yang, contoh misalnya di bulan Maret Siti dapatnya 500, di bulan April Siti dapatnya 700. Ada apa di bulan Maret kok dapatnya cuma segitu, ada apa di bulan April kok lebih banyak dapatnya. Di situ Siti menyeleksi apa sih yang kurang di situ. Nah, waktu dulunya itu, waktu Siti belum menjadi stokis, hasil dapat laba eceran itu Siti dijadikan setiap kalinya diputar ke produk, selebihnya ke produk. Siti menghimungkan anak ya, namanya juga anak hanya satu, jadi beli mainan anak, beli kebutuhan anak gitu. Dan selalu ditunjukkan dengan suami, ini loh hasilnya dari NASA, walaupun saya nggak kerja, walaupun hasilnya sedikit tapi berkah gini. Namanya juga suami kurang meyakinkan di bisnis NASA ya, jadi masih disepelekan gitu. Pas sudah menjadi stokis, sudah mengeluarkan uang besar, ibaratkan beli keramik, beli semen, beli batako, beli pasir, itu kan enggak kecil ya. Kalau bagi Siti yang masih merintis itu uang enggak kecil gitu. Sekali contoh kayak misalnya beli pasir satu itu kan hitungan 700-an.
Loh, dia kaget. Loh, aku loh 1 mingguan nggak kerja kemarin cuman dapatnya 2 kali gitu. Kamu kok dapatnya segini gitu. Terus pas pada esoknya harinya aku ngajak beli semen, esok harinya beli batako, esok harinya beli keramik. Dari situ pelan-pelan dan pada akhirnya oh gini ya mainnya di NASA. Jadi setiap hari setiap ada peningkatan tentang keyakinan suami tentang di bisnis NASA. Ya alhamdulillah sih banyak kepohnya, terutama tentang teman-temannya yang punya istri dibawa main ke rumah. Pasti pada akhirnya tuh pas lagi Siti banyak packingan pasti tanya, istri kamu kerjanya apa sih, kok dari tadi ulet-uletan plaster, pulpen, terus kardus diplasterin gitu. Jadi suami itu tanpa sengaja memprospek gitu kan sama teman-temannya. Ya alhamdulillah terkadang itu ada yang kepo, ada yang oh iya ya maulah kayak gitu gitu. Ya bismillah, dengan jalannya kayak gitu Siti tambah yakin bahwa suatu saat Siti bisa mempensiunkan suami, kita bisa menjadi keluarga yang punya bisnis rumahan tapi berkah barokah karena ridhonya Allah selalu bersama, enggak mencari nafkah di luar rumah panas hujan sampai berhari-hari gitu kan. Iya kalau misalnya nggak licin jalannya, kalau pas licin samping sama-sama samping sungai. Kalau pas sungai pas ada anunya, kalau pas lagi jong nauzubillah min jalik, harapan yang kita impikan menjadi kenangan, nauzubillah min jalik. Jadi bismillah, sebelum tahun 2022 nanti, di tahun 2021 keinginan Siti yaitu mempensiunkan suami. Amin. Dan tadi itu teman-teman maaf ya yang tadi sempat keterlambatan dan Siti enggak mengingat waktu atas tugas Siti. Tadi pas lupa ya, kelupaan waktu yang mau live gitu, padahal sudah banyak tuh bederetan, sempat enggak dibuka juga tuh yang macet Siti bahwa disuruh live yang di KFO ini. Jadi tadi itu paginya itu Siti sudah ya udah lanjut aja, lanjut nangis. Halo. jadi tadi itu teman-teman Siti pas lagi pengantaran, karena ada konsumen yaitu temannya suami Siti sendiri ya, dia kepo tentang bisnis rumahan. Siti kan selalu ngupdate, kalau di Facebook Siti itu jarang karena kebanyakan itu orang mainnya di halaman jadi langsungnya ke WA ya. Jadi kalau di Facebook itu jarang Siti ngupdate, kadang-kadang pas lagi ingat aja. Kalau pas lagi nggak ingat Siti, kalau di WA Siti selalu ngupdate tentang hari-harinya Siti, hariannya apa gitu kan. Nah di situ teman suami Siti itu sampai tiga orang itu kepo tentang bisnis rumahan. Jadi chat dengan Siti itu subuh jam 4:30. Nah masuk chatan itu tadi, mau WA, Mbak, aku kok kepo ya tentang bisnis sampean itu.
setiap harinya kok di depan laptop, di depan buku, di depan kalkulator. Kerjaanmu apa? Kok pagi-pagi sudah uang. Nah, dari situ Siti jelaskan, alhamdulillah Kak, Allah mengirimkan sebuah bisnis, yaitu bisnis kece. Ya ini loh Kak, kalau Kakak mau bolehlah, kata Siti kan. 2 hari sebelumnya suaminya tuh memang ada main ke sini gitu kan. Siti nggak sadar juga tuh bahwa suaminya ada ngefoto kerjaan Siti packingan gitu. Nah dari situ pas tadi itu jam 7:30 Siti OTW berangkat, kan 3 tempat tuh, 3 rumah. Pas dari situ Siti kangkring terus kan di tas, olehnya di jalan. Siti pakai motor, pas stop di jalan, Mbak, live-nya sudah dimulai. Ya Allah, jadi Siti tuh nggak ingat, memang benar-benar nggak ingat bahwa ada jadwal pada hari ini gitu. Jadi sisa 2 orang lagi. Masa sih aku batalkan kalau memang dia memang jalurnya untuk ketemu, pengen penasaran dengan bisnis NASA, gabung kan Mutiara City gitu kan, Siti manunya ya. Jadi Siti ngechatnya dengan panitia ya tadi tuh, minta di cancel menjadi jam 1. Terima kasih untuk panitia yang sudah memberikan kesempatan pada Siti untuk hari ini. Mohon maaf atas kedodorannya ya. Jadi untuk teman-teman, bagi Siti janganlah pernah menghalang, jangan pernah menyerah karena di pihak keluarga atau jangan pernah terhalang gara-gara keluarga atau teman dekat yang tidak menginginkan kita itu fokus. Ibaratkan kendalanya itu kita menjalankan bisnis, jadi dijauhkan. Gara-gara kita fokusnya di sini, kita jadi dijauhin gitu. Jangan terhalang. Posisi Siti itu sama seperti itu juga. Ibaratkan kehilangan teman itu banyak gara-gara fokus di NASA, karena berkumpul sering makan gorengan sama-sama teman gitu kan, nongkrong yang nggak jelas gitu, jadi itu tertinggal. Siti selalu setiap kali nongkrong, mau ke jalan, ke taman atau kemana gitu, selalu membawa katalog dan membawa katalog di tas itu. Jadi setiap kali ketemu dengan orang baru, Siti pasti kesempatan Siti, oh ada peluang sini deh gitu. Jadi dari situ selalu mendekatkan diri, membagi informasi tentang pekerjaan kita, tentang bisnis kita gitu. Jadi kalau menurut Siti, cintai bisnisnya itu, cintai pekerjaannya itu jalan menuju kesuksesan kita sendiri. Walaupun kita dapat bimbingan, walaupun kita dapat gimblengan, walaupun kita dapat support dari orang-orang terdekat, terus support sepenuhnya dari upline sponsorisasi atau dari upline. Tapi kalau kita nggak punya keinginan sendiri dan kita tidak punya impian sendiri untuk menargetkan, kita memantaskan, itu percuma. Walaupun kita semangatnya kayak apapun, tapi kalau kita nggak punya target, itu percuma. Bagi Siti sih seperti itu. Jadi selemah-lemahnya kita, apa-apanya kita, tapi kalau kita punya target yang besar, kita punya impian yang besar, insya Allah walaupun kita lemah, walaupun kita gaptek, walaupun kita amit ya, walaupun kita culun, nggak tahu kayak ini, bismillah, yakin gitu. Asal punya keyakinan, punya impian yang kuat, dan yakinkan diri kita, memantaskan bahwa kita itu bisa. Insya Allah bismillah, dengan iringnya waktu, walaupun lambat ya tetap sampai gitu. Jadi jangan pernah kita itu merasa bangga karena dikelilingin dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, mensupport kita sepenuhnya. Jadi kita bertele-tele, dia aja mensupport aku sudah penuh ya, sudah banyak ya gitu. Tapi kita bertele-tele, tidak punya impian, tidak konsisten menjalankan.
apa yang kita inginkan gitu kan, tidak mempunyai impian yang kuat, itu percuma juga menurut Siti sih seperti itu. Jadi diiringin dengan mempunyai impian dan target yang kuat kalau menginginkan sesuatu, karena Siti sendiri pun menjalankan seperti itu, dan Siti sendiri pun ngerasain seperti itu. Siti nggak mendapetin support, nggak dapetin bimbing, nggak dapetin apa gitu dari HP-nya mana? Oh, di situ. ini ya dari ini ya dari bapak plan sponsorisasi lagi di rumah. Nemenin Siti nangis. Udah dilanjut. Ada tabung stokis. Lanjut. Maaf teman-teman, tadi ada Bapak Hendrik Susanto. Sekalinya beliau mau nemenin Siti live di sini. Oleh Siti melihat mewek mungkin tadi, jadi main di sini. Nah, sekalinya beliau lagi ada tamu di Stokis, jadi balik lagi. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai impian, teruskanlah, selalu berjuang, jangan patah semangat, jangan menjadi kendala karena lingkungan pergaulan, jangan menjadi kendala. Buatlah orang-orang yang di sekeliling kita menjauhin kita, ibaratkan pergaulan kita tak kurang, dijauhin teman, dijauhin keluarga, gara-gara kita. Yakinlah bahwa suatu saat mereka yang mendatang kita, bukan kita yang menjauh mereka gitu kan. Memang kita itu berproses itu tidak mudah. Kalau protes itu mudah ya, kalau proses itu tidak mudah. Jadi intinya, kalau untuk Siti pribadi, bismillah, jangan sampai lupa, selalu bersyukur apa yang kita dapetin pada hari ini, apa yang kita laluin pada hari ini, dan jangan sampai kita tuh membuat kendala dari sebuah kendala yang menghalang kesuksesan untuk menuju kesuksesan menjadi yang lebih baik ya. Iya kak, harus punya target. Kalau nggak punya target itu sampainya nggak cepat. Siti Khairiyah Nasa memang upline sponsorisasi yang luar biasa itu, yaitu Bapak Hendrik Susanto. Memang sih bisa juga teman-teman juga yang lain itu bisa dibilang, sempat juga dibilangin sangat luar biasa ya punya upline gitu, kayak yang di luar under DM 1581 ya. Kadang itu banyak kepo. Kamu tuh sangat beruntung ya punya upline sponsorisasi, selalu siap mensupport gitu kan, siap membersamai, siap selalu bimbing, selalu gembleng gitu sama kamu beruntung gitu. Memang alhamdulillah mendapatkan upline yang sangat luar biasa. Bagi Siti pribadi bijak ya, yang mengarahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, selalu rendah hati gitu kan, selalu mengingat keimpian dan impian. Jangan kita ingat dengan masa-masa sekarang,
apa sih masa-masa sekarang, ibaratkan kita saat ini kita mendapatkan uang 10 juta tapi kedepannya kita nol, jadi percuma katanya kan. Jadi anggap aja kedepannya itu kita bisa dapat 100, bisa dapat bereman gitu, miliaran gitu, nggak hanya 10 juta gitu. Makanya terkadang tuh kalau pas lagi nongkrong gitu kan di DM Siti, kalau nggak ada pekerjaan, nggak ada, pas lagi nggak ada packingan, lagi ada offline semua gitu, pasti nongkrongnya tuh ke DM 1581, yaitu di under stokisnya upline sponsorisasi Siti, yaitu Bapak Henry Susanto. Jadi di situ selalu dapat gemblengan, gimana sih keadaannya di stokisnya, gini selalu itu. Dan beliau pun sebelum live tadi kan sempat juga chatan dengan beliau, Pak Siti mau live gitu, bismillah lancar gitu. Komunikasi itu setiap hari itu diutamakan selalu, bukan hanya dengan upline ya, tapi dengan tim pun kalau bisa itu selalu. Kalau Siti pribadi sih oleh faktor yang di under Siti itu masih banyak itu yang baru-baru, jadi kalau masih sungkan gitu untuk berbagi di situ, jadi chatan itu kebanyakan masih chat pribadi, jadi di japri gitu. Kalau pas giliran di japri itu tim Siti itu semangat, tapi pas lagi di undernya itu, pas di grup itu ada orangnya yang ada orangnya yang bisa hadir gitu kan. Kalau pas lagi live berdua gitu, teleponan berdua itu nyambung aja, tapi pas lagi malu oleh faktor belum terbiasa gitu. Di pribadi pun kalau suruh presentase pas lagi home sharing itu dak dikduk terus, tapi pas sudah pulang ke rumah itu selalu belajar. Oh ya tadi PR aku disuruh pertanyaan yang ini yang nggak bisa aku jawab, jadi sampai ke rumah tuh menjadi PR, menjadi coret-coretan di buku. Siti itu kalau di rumah namanya juga Siti gaptek ya, selain gaptek juga Siti itu ya, kalau teman-teman yang sudah kenal Siti, yang sudah lama apalagi di lingkungan sini mungkin hafal hari-hari Siti seperti apa. Jadi seperti anak sekolah SD, buku Siti itu kayak gini. Jadi ibaratkan nulis gini salah dicoret, ganti buku lagi. Jadi coretan Siti tuh banyak tuh. Setiap kali ada, memang sih kalau untuk komenan untuk apa itu, kalau pas lagi live apa tuh Siti sering ketinggalan untuk komen karena pasti takut salah dan takut sampai saat ini pun menjadi stokis tuh untuk memantaskan yang itu masih kurang berani gitu, masih takut salah gitu. Tapi kalau untuk menuliskan target dan impian itu enggak pernah Siti ketinggalan, selalu ada buku, enggak pernah ketinggalan buku. Jadi setiap kali sholat, setiap kali mau menjalankan ibadah itu, Siti selalu di atas sejadah itu selalu ada buku impian, buku kerja dan buku impian tuh selalu ada di samping sejadah. Jadi setiap kali habis sholat, Siti selalu menatap sebuah impian Siti. Apa sih impian aku yang belum terchecklist? Apa sih bulan ini yang sudah terchecklist? Yang sudah terchecklist sama Siti dicoret, tapi yang belum terchecklist selalu ditambahin ke bawah. Dan bismillah, itu semua menjadi PR dan menjadi motivasi untuk Siti. Ya, untuk teman-teman kalau menginginkan sebuah impian, menginginkan sebuah target, itu diiringin dengan menulis ya, ditulis dengan target, dengan tepat, dengan jelas. Karena bagi Siti pribadi, kalau misalnya kita itu hanya menginginkan impian tapi kita tidak menulis, dan impian kita kan, pemikiran kita itu kan terbatas ya, jadi impian kita itu bisa bolak-balik, bisa hari ini kita impiannya contoh kayak misalnya mau beli HP,
besok paginya itu bisa berubah menjadi pengen beli yang lain gitu. Tapi kalau kita ditulis itu kita melihat, oh iya ya, target aku bulan ini yang ini, berarti ini yang harus aku dapatkan gitu. Kalau kita nggak menulis itu nggak ingat, bisa nggak ingat gitu, bisa beralih ke yang lain. Jadi nggak jelas, Allah pun memberikan, anak memberi pun jadi nggak jelas juga yang mana sih yang duluan gitu kan. Tapi kalau kita menulis itu diseret 1, 2, 3, 4 sampai 5 atau 10 kah atau berapa kah gitu kan. Itu kan tahu aturannya. Oh, yang ini yang pertama dia inginkan. Dengan cara apa sih Allah memberi dengan kita gitu kan. Dengan jalannya kita dapat laba eceran, atau kita dapat passive income, atau kita mendapatin yang jalan lain gitu kan. Allah memberikan itu jalan tuh pasti berbeda-beda gitu. Enggak mesti kita itu jalannya mendapatkan yang sama, pasti berbeda-beda gitu. Jadi menurut Siti ke situ. Tapi kalau bagi teman-teman itu nggak sama dengan Siti, ya nggak apa-apa. Untuk teman-teman, ada yang mau bertanya? Semangat pagi Mas Bagus yang luar biasa, leader FKS yang menjadi panutan. Pertama dulu Siti ikut KDI Fokus 5. Pertama juga bertemu dengan Mas Bagus, yaitu di rumahnya beliau, keluarga Diamond. Dahsyat. Siti di Kalimantan, tapi ke Jogja sudah 2 kali ya teman-teman. Iya Kak Nur Agustina, impian harus ditulis dengan jelas. Betul Kak. Kalau menurut Siti ya Kak ya, karena impian-impian Siti yang tertulis itu yang terchecklist. Tapi impian-impian yang tidak terchecklist itu yang tidak tertulis Kak. Mbak Sasha, iya Kak, rajin menulis. Siti memang gaptek ya Kak dulu waktu KDI. Mbak Sumiani Nasa, tulis impian kita dan targetkan. Ya betul Kak, karena dengan kita menulis dan kita targetkan impian kita, insya Allah terchecklist. Tapi ingat ya, di setiap kali kita menjalankan ibadah, maaf yang non muslim ibadahnya sama ya juga ya. Jadi setiap kali kita menjalankan ibadah, sebutlah apa target dan impian kita. Pertanyaan dari Kak Siti, sekarang punya jaringan berapa? Kalau untuk jaringan ke bawahnya kurang ngitung tuh Kak. Maaf, menjadi PR ya untuk Siti ya. Bisa Siti nanti japri jaringan Siti sekarang sudah berapa.
Semangat pagi juga Mbak Nurul Fajriah. Ya, salam sukses ya Kak. Salam hormat juga dari Sampit, Kalimantan Tengah. Kak, bismillah. Sukses berjemaah. Yes, betul. Kak Siti Halimah, setiap kita habis sholat atau ibadah apapun itu, kita harus menyebutkan impian dan impian-impian kita. Ditulis juga ya Kak ya, yang jelas. Contoh ibaratkan bulan ini, bulan Februari, aku pengen beli laptop dengan laptopnya Asus apa Acer gitu kan, ditulis di situ cash atau itu ditulis juga Kak yang jelas. Jadi insya Allah bismillah terchecklist. Betul Kak, harian Siti seperti itu. Jadi setiap kita habis ibadah, Siti selalu melihat impian dan impian-impian Siti yang sudah Siti tuliskan. Pertanyaan dari Kakak Anggriane Ika Sasmi. Kalau untuk di sosmed, medsos Siti aktifnya di WA yang sering ya Kak ya. Kalau di Facebook itu sering juga, tapi di saat Siti lagi nggak banyak packingan saat ini ya. Kalau dulu itu Siti fokusnya di medsos itu di halaman sama di Facebook Kak. Itu Siti aktifnya di situ untuk di medsos ya. Tapi kalau untuk di offline itu semua Siti jalankan di setiap kali Siti bertemu dengan orang-orang yang baru. Pasti Siti membagikan informasi, dan Siti sampai saat ini pun tidak berhenti untuk selalu menitip-nitip PGN di sebuah warung-warung. Karena bagi Siti pribadi peluang dari PGN itu luar biasa. Karena berkat PGN itu konsumen atau calon mitra itu ketertarikan dengan yang sudah merasakan memakai yang bau mulut, yang sakit gigi itu sering sembuh gitu kan. Jadi alhamdulillah dapat konsumen atau dapat mitra-mitra itu hasilnya Siti dapatnya berkat dari titipan yang dari PGN. Dan saat ini Siti pun menjalankan yang lewat bestseller. Jadi membuka tim reseller. Jadi ibaratkan mereka tidak menyetok produk disamakan dengan seorang mitra, tapi mereka pengen mempunyai penghasilan dan diajak menjadi mitra NASA, tidak memiliki modal. Dan di situ Siti memodali, yaitu dengan cara dia ngupload di sosial media, terus dia nggak nyetok produk, apa yang Siti readykan di rumah, share produk itu Siti bagikan juga di grup tim bestseller Siti. Jadi di situ setiap bulannya, walaupun Siti mengupload di Facebook atau di Siti selalu dapat laba eceran yang dari bestseller itu. Siti tidak pernah memaksakan bestseller itu untuk menjadi mitra, terkecuali bestseller itu memasarkan dirinya untuk menjadi seorang mitra. Karena bagi Siti, memaksa orang menjadi seorang mitra, memprospek orang menjadi seorang mitra itu, kalau dia tidak menginginkan, dia hanya paling
ordernya hanya sekali untuk jadi pemakai, jadi dimanfaatkan untuk menjadi laba eceran aja gitu kalau menurut Siti ya teman-teman ya. Kalau memang dia itu ingin menjadi bosnya, nggak ingin menjadi bestsellernya, otomatis dia punya pemikiran sendiri. Dan alhamdulillah dengan yang dijalankan seperti itu, mereka pun menyadarin, oh iya ya, kalau aku menjadi bestseller kamu terus, otomatis bosnya kamu ya, bukan aku. Kalau aku menjadi seorang mitranya langsung, otomatis aku yang menjadi bosnya, bukan kamu. Itu kamu cerdas, pasti Siti seperti itu. Jadi alhamdulillah yang di jalanan Siti saat ini seperti itu teman-teman. Yes, Jianasa. Bismillah kak, semua mitra NASA itu pasti bisa. Bismillah, belajar konsisten dan beranikan diri untuk selalu japri dengan orang hebat, leader, apalagi leader FKS ya. Jangan pernah sungkan, jangan pernah malu untuk bertanya di saat kemampuan kita tidak connect gitu. Jujur, Siti sendiri pun sampai saat ini pun sering japri dengan tim FKS, leader hebatnya gitu kan. Kendalanya Siti apa sih gitu. Nah, pasti Siti konsultasi di situ. Pasti tim FKS pun selalu berbagi yang luar biasa juga atas ilmunya gitu. Pertanyaan dari Mbak Vina Arsila Setiawan. Kalau untuk Siti pribadi kak, cara memprospeknya, karena Siti menjadi pemakai yang bagian kesehatan ya kak ya. Kalau kosmetik, karena Siti nggak suka dandan, nggak suka yang gimana kayak temen-temen gitu, ya seminggu sekali mungkin. Untuk ke kosmetik itu Siti masih kurang. Tapi kalau untuk ke kesehatan, dari awal Siti gabung di NASA itu Siti sudah menjadi pemakai Korkum, Lecit, terus Rospi, dan apa itu NSTM yang sekarang tuh yang luar biasa ya. Jadi Siti itu untuk prospek offline itu, kalau untuk Siti pribadi, menceritakan diri Siti dan dilihat kendalanya mereka dan dilihat ketertarikan mereka di NASA. Produk apa sih mereka tertarik di NASA gitu. Contoh kayak misalnya konsumen kita atau calon mitra kita itu ketertarikannya ke Korkum. Kendalanya dia apa dari Korkum, manfaatnya dia memakai Korkum itu apa di situ. Kalau Siti dulu itu sampai saat ini pun menceritakan pengalaman Siti dari dulu pemakai produk, yaitu pemakai kesehatan. Dulunya itu Siti kenapa sih tertariknya di NASA, karena Siti punya kendala, yaitu kendalanya Siti itu memiliki penyakit kista ya. Nah, dulu itu Siti menjadi pemakai setia Lecit, Korkum, NCX, dan Rospi, karena pengobatan yang membuat Siti itu tertarik dengan NASA. Pertamanya dulu menjadi konsumen gitu. Dan pada akhirnya Siti sembuh dan membuktikan yang Siti konsumsi itu bisa menyembuhkan diri Siti, nggak jadi operasi. Di situ Siti cerita. Kalau untuk prospek wajah, kebanyakan itu orang-orang itu kalau pesan kayak kosmetik gitu kan, nah kebanyakan itu, kak aku nggak mau lah pakai ojol gitu, aku mau ketemu langsung sama kakak mukanya benar-benar bersih apa enggak sih gitu, benar-benar yang seperti di foto apa enggak sih gitu. Nah memang Siti nggak fokusnya di kosmetik, Siti fokus juga sih di kosmetik, tapi kalau untuk dianokan ke kosmetik kurang gitu. Nah, ditanya dengan konsumen tuh kita harus jawab jujur, kita memakai produk itu yang mana gitu. Kalau Siti dulu sih pemakainya setia hanya EBS dengan LS powder, nggak pakai krem. Oleh faktor Siti nggak hobi juga ya yang dandan yang gimana gitu.
Jadi yang penting celak gitu sama bedak udah. Kalau lipstick juga 1 2 3 Siti nggak hobi juga pakai lipstick. Jadi terkecuali bibir pucat baru Siti pakai lipstick. Jadi teman-teman untuk yang saat ini semenjak Gelas Skin itu ready, jadi Siti pakai Gelas Skin. Nah, saat ini yang lagi booming, Siti yang sering closing pakai Gelas Skin karena Siti yang pakainya Gelas Skin. Yang untuk pribadi Siti yang menjadi Metra NASA, yang menjadi tim Siti, yang menjadi member gabung langsung ke Siti, itu gara-garanya pakai Gelas Skin dengan pakai Korkum Rospi NCX. Tuh, karena yang dipertanyakan itu dan yang Siti pakai itu, Kak. Gitu. Untuk Mbak Vina Arsila Setiawan ya, untuk prospek calon Metra baru secara offline. Jadi Siti nggak yang mana-mana, diceritakan apa yang Siti pakai, apa yang dengan dijawab sesuai dengan yang kita tahu. Mbak Nur Istiqomah, betul Kak, karena dulunya Siti juga pemakaian Kak untuk kesehatan, tapi sih kalau untuk pas sudah yakin bahwa produk NASA itu bisa menyembuhkan orang gitu, baru Siti ke kosmetiknya, yaitu pakai EBS sama loose powder. Kalau glow Siti pernah pakai dulu, tapi muka Siti itu kayak putih banget, glowing banget, jadi Siti nggak pede karena jauh banget dengan tangan. Wardini Surya Ningrum, betul Kak, testi pribadi itu paling manjur untuk prospek daripada testi kita kopas. Suryanti NASA, betul Kak, menjadi pemakai itu ahlinya jurus jitu untuk lebih cepat dan lebih memamen konsumen dan calon mitra kita. Siti Kosmatun, wah patutkah glowing Kak, dengan pemakaian produk lebih mudah dalam menjelaskan. Ina Nasa Kendal, iya betul Kak, dengan memakai produk lebih mudah dalam menjelaskan. Nah, kenapa sih tim Siti banyak yang aktifnya di agrokomplek bahkan ke sawit? Kenapa Siti pribadi nggak pernah dari dulu sampai sekarang, sampai jalan 2 tahun ya di NASA, nggak pernah yang namanya closing secara pribadi gitu, yang namanya granul atau PBRB gitu, nggak pernah. Kenapa? Karena Siti nggak pernah menjadi pemakai, Siti nggak punya kebun sawit. Jadi Siti, walaupun Siti turun ke lapangan membersamai tim Siti aktifnya di agro gitu kan, Siti nggak pernah aktif di agro, Siti nggak pernah menjadi pemakai. Jadi Siti enggak mendapatin yang nya gitu. Kalau Siti menjelaskan harus gini karena Siti mendapatkan kopas, Siti kurang yakin benar enggak sih dapatnya nanti suatu saat seperti ini gitu. Kalau enggak kan kendala juga untuk Siti, yaitu menjelekkan ke konsumen juga ya. Ya kalau konsumen itu enggak ngomong ke sana sini, kalau ngomong ke sana sini kan jadi kendala juga untuk tim-tim yang lain mendapatkannya. Tapi walaupun dibilang kalau upline sponsorisasi itu ibaratkan membimbing Siti ke agro itu sudah gimana caranya dari 0 sampai Z itu dijelaskan, diinggih-inggihkan aja. Sampai ke rumah itu belajar, tapi enggak paham-paham gitu. Karena dari dulunya Siti, dari dulu sampai sekarang pun Siti enggak pernah di petani gitu. Jadi
untuk ke situ Siti nggak paham sama sekali sampai saat ini pun. Kalau sampai saat ini pun kalau dipahamin tentang melihat di grup yang konten agro itu paham sih sedikit banyaknya gitu. Tapi sampai saat ini pun nggak pernah closing agro. Kebanyakan closingnya ke kesehatan, kosmetik, dan dulu pernah Siti itu mendapetin leader jadi NS ya, leader NS, dan terdongkrak Siti menjadi stokis dia dari beliau karena orderan beliau yang beratus-ratus karung granul gitu. Yang aktifnya yaitu Mas Rukin, beliau tidak mengikuti KFO. Nah, ada pertanyaan waktu Siti menjelaskan, kan istrinya beliau itu ada kendala kista ya. Jadi Siti fokusnya prospek masalah pemakaian antara korkum dengan rospi dengan NCX. Nah, jadi istrinya itu tertariknya ke kosmetik, tapi suaminya itu tertariknya ke agro. Nah, pada saat itu beliau mengatakan menanyakan pada Siti, Mbak, gimana caranya kita mendapatkan Pajero dari aktif income dan pasif income melalui agro? Wah, di situ pertanyaannya bagi Siti tuh sulit banget. Jadi, oh ini PR buat aku ya gitu. Jadi pada waktu itu, oh siapa nanti ya sampean ketemu langsung sama upline sponsorisasi saya. Siapa itu? Bapak Hendrik Susanto. Jadi Siti nggak bisa ngejawabnya, Siti kasihlah sama Bapak Hendrik Susanto, dan pada akhirnya alhamdulillah beliau yakin di bisnis NASA dan beliau memutuskan jadi gabung di NASA gitu. Gara-garanya yaitu tadi upline sponsorisasi itu yang menjelaskan tentang agrokompleks. Kalau untuk tanya ke agrokompleks sampai saat ini ya begitulah, pasti yang dibutuhkan tuh ke upline sponsorisasi. Ya saat sekarang kalau misalnya Bapak Henry Susanto itu pas lagi sibuk, beliau pasti Siti tanyanya sama tim Siti yang gabung itu, yang sama Mas Rukin itu. Karena beliau ahli petani, jadi beliau pemakai pemupuknya itu luar biasa. Jadi kalau dapat imbokan tuh atau gini gitu dari calon-calon tuh masalah agro, ya udah ketemu langsung, datang ke Sampit, ketemu sama Siti, datang lagi ke tempat Mas Rukin. Pas gabung itu menjadi metra, ya ditaruhlah di bawah Mas Rukin. Karena beliaulah yang menjadi prospek. Kalau Siti kalau kosmetik gitu. Iya Kak, Fajero Spot itu waktu itu tuh pertanyaannya calon mitra lagi lengok-lengok Siti tuh Kak Tristan Widianto NASA. Nah pas waktu itu kan Siti ya nggak dapat dukungan tuh dari keluarga besar Siti gitu untuk di NASA, karena di NASA itu bagi keluarga Siti tuh MLM gitu, sama kayak MLM yang lain gitu kan. Walaupun Siti menjelaskan bermacam-macam penjelasan, namanya juga orang itu tidak suka, orang itu punya pilihan masing-masing ya. Jadi waktu itu tuh pas lagi acara selamatan di rumah gitu, tapi lain rumah Siti, rumah keluarga. Pertanyaan itu pas lagi banyak tuh ngumpul. Nah di situ kata beliau itu, aku pengen sih gabung menjadi mitra NASA-nya, tapi aku pengen punya trik gimana caranya mendapatkan Pajero dengan hasil kita aktif income atau pasif income gitu dari agrokompleks sawit, karena aku banyak punya kenalan kelapa sawit. Buset, ini pertanyaannya susah banget kata Siti kan. Jalan satu-satunya ini harus dilibatkan dengan upline, yaitu alhamdulillah upline sponsorisasi Siti kan memang ahlinya ke sawit gitu. Ya udah dipertemukan, dan pada hari itu juga deal beliau gabung gara-gara Bapak Hendrik Susanto. Tepuk tangan dong untuk Bapak Hendrik Susanto.
Alhamdulillah sekarang itu tim saya yang waktu yang ketertarikannya ingin dapat Pajero Sport itu sekarang pun sudah menjadi GM. Ya bismillah, cepat atau lambatnya menjadi stokis juga. Bismillah, menjadi stokis yang amanah, berkah, barokah karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ada yang dipertanyakan lagi? Kayaknya jamnya melebihi batas ya. Mbak Larne Mufas ya. Iya Kak Siti, itu kalau prospek offline, kalau sudah pertanyaannya ke agro, itu pasti melibatkan upline. Karena Siti kalau dalam segi agro itu Siti ya begitulah, nggak paham-paham gitu, walaupun sama upline itu dari tulisan 0 sampai Z sampai sudah diperjelas, tapi Siti ya namanya juga kita bukan jalurnya mungkin ya, kayak apa mana ya bismillah, cepat atau lambatnya Siti juga bisa gitu. Linda Handayani, bismillah Kak, kakak juga pasti bisa, dinasa potensinya besar ya, besar Kak. Nur Istiqomah, iya Kak, betul, dinasa potensinya sangat besar, apalagi kalau kita mengejar impian-impian yang kuat, pondasi yang kuat, dan menginginkan sesuatu yang kuat. Bismillah, di NASA jalannya potensinya sangat besar untuk masa depan kita. Yes, Basnia Vanis, luar biasa Mbak kerjasama dengan upline, karena bimbingan upline lah yang menjadi kesuksesan untuk mitra-mitra kita Kak. Ina NASA Kendal, betul Kak, NASA bisnis yang patut diperjuangkan. Sasa, luar biasa Mbak kerjasama dengan upline, betul Kak, kerjasama dengan upline atau tim itu luar biasa. Sukses berjemaah di NASA itu sangat diinginkan untuk semua orang. Nur Istiqomah, bismillah ya Kak, kita semua pasti bisa, tetap harus ya Mbak. Iya betul Kak. Ina NASA Kandal, yes, mepet upline, betul Kak. Ada yang dipertanyakan lagi teman-teman? Kalau nggak ada kita tutup ya, kayaknya luar batas ini. Indah Seriana, waalaikumsalam Bunda. Nur Oke, siap teman-teman, yang nggak ada dipertanyakan lagi kita tutup ya Kak ya. Luar batas ya, mohon maaf atas tidak melihat Siti tadi ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih atas kesempatannya untuk panitia FKS 513, dan terima kasih pada upline sponsorisasi FKS 513 Bapak Munir Hadi Murtana atas kesempatan ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Bismillah, yang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab kita bisa sharing Japri atau WA ya, kita sharing
saling belajar, saling tukar pikiran, saling tukar pengalaman. Terima kasih. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.